Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate berita terbaru juga mengenai perkembangan gonjang-ganjing proses normalisasi dari VTube. Sebenarnya kata normalisasi itu adalah sesuatu yang terlalu diperhalus sebenarnya. Yang tepatnya harusnya proses legalisasi, karena VTube yang sekarang ilegal mau dibuat legal gitu. Kalau normalisasi menurut hemat saya agak kurang tepat, karena kalau normalisasi itu sama saja mengatakan VTube yang sekarang itu tidak atau kurang normal mau dibuat normal. Tapi ya mungkin nggak terlalu salah juga gitu ya, karena kalau tidak normal atau kurang normal ya bisa saja sama juga dengan ilegal. Oke, kita masuk di sini. Seperti yang kita sudah ketahui, sudah lebih dari setengah bulan, artinya sudah lebih dari 2 minggu VTube meleset. Oke? VTube meleset dan terus menerus menebar janji-janji surga. Oke? Nah, kita lihatlah dari semula yang ketika mulai diblokir di sekitar pertengahan bulan Februari, kemudian dikemas atau mengibuli para bebek dungu dengan mengatakan bukan, ini kami sedang maintenance, maka tidak bisa diakses. Bahkan dulu lucunya banyak para leader bebek dungu yang mengusulkan atau mengajarkan pakai saja VPN, yaitu VTube Private Network, supaya tetap bisa diakses karena kita sudah go internasional. Oke. Nah, kemudian terus menerus ketika VTube itu hilang dari Play Store, pihak manajemen ada bahkan CEO mengatakan itu memang sengaja di kami private atau tidak dimunculkan gitu ya. Jadi memang sengaja kami turunkan, padahal itu diturunkan oleh Kominfo atas permintaan SWI. Sudah jelas ya, itu bohong lagi, dan bohong lagi. Kemudian keluar lagi bilang, oh enggak, kami sudah dapat ini surat dari OJK. Yaitu siapa? Leader yang namanya Wilbert Karimun. Nunjukkan tabletnya tapi tidak berani ngasih lihat suratnya. Itu cuman korespondensi, cuman ada logo OJK. Ya, bohong lagi gitu kan. Kemudian apa lagi? Oh, VTube sebentar lagi akan mendapat panggilan. Kami akan bertemu dengan SWI. Kemudian apa lagi? Oh, VTube sudah 100% legal. Yang sebelumnya oleh Wilbert dibilang sudah 99% legal. Yang mana 1%-nya itu cuman maintenance. Artinya kan dulunya sudah pernah ngibul. Dengan kata lain, VTube itu sudah legal, yang satu tuh maintenance gitu. Kan bohong gitu, ya kan? Nah, kemudian Rabu lalu kita juga sudah tahu manajemen bilang, oh kami sudah diterima, kami sudah menyelesaikan 100% persyaratan yang diminta oleh SWI. Iya, Anda boleh menilai Anda sudah 100%, tapi kan yang menilai itu SWI, bukannya Anda, ya kan? Nah, kemudian pada tanggal 13 Maret, yaitu hari Sabtu lalu, akhirnya manajemen VTube minta maaf. Oh, mohon maaf ya, karena kami mendapatkan binaan tambahan. Di sini juga ngibul lagi, ya kan? Binaan tambahan apa? Kata-kata binaan tambahan itu seakan-akan menunjukkan SWI itu sepertinya mengada-ngada, nambah-nambahin. Pembinaannya kayaknya kurang, ditambah-tambahin. Bukan, memang tidak sesuai dengan yang diminta oleh SWI, maka ditolak. Sudah saya bahas kan di video saya yang sebelumnya. Oleh karena itu, banyak para bebek dungu yang sekarang sudah pada sadar bahwa mereka terus-menerus di PHP, ya, pengharapan palsu, janji-janji surga melulu, oke? Yang mana kibul demi kibul, dusta demi dusta, terus saja dikipas-kipaskan, disuguhkan, disajikan kepada para bebek dungu, oke? Tapi saya bersyukur di sini dari apa yang saya dapat data di sini adalah
banyak juga bebek dungu yang akhirnya marah. Mereka melihat ini cuma akal-akalan dari VTube. Dulu mereka dikelabui kan, bilang ini legal. Wah ini tidak ada masalah. OJK tidak ada hak. Kemudian Anda dengarkan videonya Louis, member leader PLC Diamond, bilang oh sudah tidak ada di list Oktober, artinya sudah legal. Bohong kan dia? Hilang kan? Dema bilang apa? Ini awal Maret sudah tidak ada, sampai sekarang nggak nyala. Kalau sudah tidak ada dan legal nyala dong. Aduh adek manja, kamu jangan terlalu manja teruslah. Sekarang gayet-gayet LSM segala gitu ya. Anda kalau sudah tidak bisa memenuhi syarat SWI, sudahlah. Jangan membenturkan LSM dengan negara. Anda bisa kena lah ya. Ya Anda tunggu saja ya, Anda tunggu saja ya. Terus saja Anda bentur-benturkan negara dengan LSM. Oke, Anda pikir Anda cerdas? Enggak. Di sini kita lihat. Di sini ada di grup VTuber Indonesia. Anda baca di situ. Diposting oleh seorang yang namanya Rafki. Sebut saja demikian ya. Rafki, karena dia sebutnya Rafki. Baca, maaf sebelumnya, izin cerita Min, dia bilang. Min itu admin lah maksudnya. Ini kisah orang tuaku real, maksudnya yang benar-benar yang join VTube sekitar 6 bulan lalu. Ayah saya sangat tergiur akan edukasi yang diberikan para member dan leader VTube. Sehingga dia tidak segan mengeluarkan uang. Total dalam 6 bulan terakhir, orang tua saya sudah mengeluarkan uang untuk membeli VIP dari member dan leader VTube sebanyak 9.800.000. Baca aja. Dan sampai saat ini ayah saya belum berhasil mendapatkan penghasilan sedikit pun dari VTube. Tidak sesuai yang dibicarakan. Ini 6 bulan yang lalu loh. Bukan 1 bulan atau 2 bulan, 6 bulan yang lalu loh. Sudah ikut fast track, tidak menghasilkan penghasilan sedikit pun. Kalau baru sebulan yang lalu terus kena di freeze gitu ya, kena diblokir, maklumlah baru masuk. Ini sudah 6 bulan, tidak menghasilkan sedikit pun. Padahal dia sudah keluarkan 9,8 juta untuk ikut fast track. Oke, jadi tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh member dan para leader VTube yang katanya ini adalah investasi jangka panjang. Bohong kan? Nah, tolong buat member atau leader VTube katanya jawabnya gimana atas kasus ini. Dia minta penjelasan. Sekarang orang tua saya sudah pasrah, merasa dibohongi. Tolong dijawab suhu, dia bilang gitu ya. Kemudian terjadilah diskusi. Nah, di sini kalau Anda lihat Ray bertanya lagi. Nah, di sini Anda lihat Reiki mengatakan, "Ayo para VTuber, tim kalian di Bali digerebekan, 4 orang yang laporin termasuk orang tua saya. Yuk pendapatnya." Ketuanya nih, penipunya nih, dia sebut, bukan saya yang sebut ya, dia yang sebut. Samsul Sunaria, domisili di Bogor, di William. Tujuan dia ke Bali, leader ini mau bodohin orang buat beli VIP dengan harga 2 kali lipat. Dibantu 3 orang temannya. Ditangkap dan dimintai keterangan pukul 2.30 WITA, waktu Indonesia bagian tengah, jam 2.30 siang. Atau sore tadi, dia bilang. Total dari 4 orang dia dapat 24 juta. Total semua kerugian dari 4 orang yang melaporkan. Di Bali sudah 9 bulan orang ini bercokol gitu ya. Dia bikin kantor bodong di area Bali bermodalkan sewa ruko. Tapi ini orang hebat ya. VTube aja cuman sewa alamat. Ini aduh bodoh menurut saya. Pintar tapi bodoh. Dia sewa ruko buat kantor VTube cabang Bali. Yaudah tangkep. Oke? Pintar tapi bodoh. Yang namanya VTube aja cuman sewa alamat, ini sewa ruko gitu ya. Oke. Kemudian kelanjutannya Anda lihat di sini. Kami yang sudah melaporkan sepakat akan mencabut laporan apabila 1. Uang kami dikembalikan 100% oleh pelaku. Jadi dia nuntut. Ayah saya sudah keluarkan 9,8 juta, sampai sekarang tidak menghasilkan. Oke, kami nuntut pengembalian 100%, kira-kira begitu. Membayar kerugian selama kami main VTube. Oke, kami masing baik hati ya. Yang dilaporkan ini yang ditangkap polisi punya anak dan istri katanya.
Syarat kami mudah kok, nggak berlebihan. Kami anggap itu adalah uang utang berbunga sesuai janji mereka. Total uang diberikan untuk membeli VP. Nah, jika dikalikan 50% maksudnya, itulah denda yang kami inginkan. Nah, ini dituntut juga harus bayar bunga loh 50%. Rasainlah. Harus sesuai omongan. Karena dijanji-janjiin sih akan meledak gitu ya kalau ikut fast track. Bisa dapat keuntungan 50%. Udah dituntut. Jadi buat pelajaran aja ya, janji adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Nah, ributlah di grup ini. Ributlah di grup ini. Nah, inilah contoh orang yang sudah mengeksekusi haknya. Ya kan? Pemain VTube yang mengeksekusi haknya. Hak apa? Hak untuk mendapatkan sesuatu jasa yang dijanjikan harus sesuai dengan janjinya. Kalau dikatakan bisa untung 50% gitu ya, ya harus bayar dong. Kalau nggak bisa, saya minta balik uang saya sama denda 50%. Wajar menurut saya, ini tidak mengada-ngada. Nah, oleh karena itu, saya rasa dalam waktu dekat akan banyak gugatan yang dilakukan oleh para bebek dungu kepada leader-leadernya yang selama ini sebenarnya membodohi mereka. Dan mereka sudah sadar bahwa mereka dibodohi oleh para leadernya. Nah, inilah tindakan yang smart. Gak usah nunggu-nunggu VTube 3.0 launching. Karena apa yang saya katakan? VTube 3.0 pun kalaupun legal, binatangnya binatang baru. Ya, jualan iklan kue lapis, iklan pisang goreng, iklan warung kopi dengan bungkusan membantu UMKM. Lah, pertanyaannya, Anda disuruh jualan iklan sekarang? Atau apakah Anda pemain VTube punya usaha UMKM gitu yang harus pasang iklan di VTube? Nah, fungsi Anda nonton iklannya kemana? Yang katanya bisa menghasilkan 50%, tidak akan bisa lagi. Apalagi SWI sudah bilang tidak boleh ada member get member, tidak boleh ada referral. Tidak boleh ada sistem beli VP antar sesama member gitu ya. Oke, VP itu harus dibeli oleh perusahaan. Itu syarat yang sampai sekarang tidak bisa dipenuhi oleh VTube. Oleh karena itu dia ditolak oleh SWI. Maka dia ada pengumuman tanggal 13 Maret minta maaf dengan alasan ada binaan tambahan. Jadi kalau Anda masih mau menunggu VTube silakan, tapi siap-siap saja VTube itu sudah ganti kulit nanti. Bahkan berubah total binatangnya, ya. Katanya mau masuk e-commerce, tapi dugaan saya bukan e-commerce lah, itu cuma nama kerennya, yang benar adalah MLM, ya. Anda mau jualan barang, ya terserah. Kalau Anda mau nungguin VTube hanya untuk nanti masuk ke permainan baru, jual barang, ya. Nonton iklannya sudah saya bahas kan, iklannya aja dia jual murah ke UMKM. Bagaimana dia bisa berbagi perolehan iklan itu ke Anda? Lagi pula yang saya bilang murah nggak murah kalau dibanding dengan YouTube, ya. Harga iklan di YouTube mahal itu VTube. Ya hanya orang bodoh saja, mohon maaf ya, yang mau pasang di VTube. Ya, katanya ada 17 juta, itu juga banyak yang bodong. Berapa banyak sih yang nonton di situ, ya? Tapi kalau Anda masih percaya pasang iklan di VTube bisa meningkatkan penjualan ratusan %, pasang aja. Tunggu nanti setelah VTube live gitu ya 3.0 ada fasilitas pasang iklan, pasang. Siapa tahu bener ratusan % omset Anda gitu ya melonjak gara-gara pasang di VTube. Oke, itu saja bedahan saya kali ini. Cerdaslah Anda ya. Sekaranglah kesempatan bagi Anda kalau Anda mau ya. Ya sih saya ngajarin benar karena Anda ditipu lah sama leader-leader itu, bilang bisa begini legal lah, itu tipu. Itu aja sudah kena pasal itu, penipuan, bilang VTube itu legal, keuntungan bisa sekian, itu bohong. Nah, bisa masuk dari sisi penipuan, pembodohan, penipuan paling tepat ya kan, penggelapan juga bisa. Oke? 378. Oke? KUHP 378. Nanti saya buat lagi bedahan khusus tentang pasal-pasal yang bisa digunakan untuk meluncurkan gugatan seperti ini. Jadi demikian saja, silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya pada kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih.